Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Rabu terakhir di tahun 2021 ini. Bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berbicara dengan satu tema Into the Unknown. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang memimpin kami. Sampai pada waktu ini ketika Engkau menganugerahkan kembali kesempatan untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, terangi hati pikiran kami. Biarlah kebenaran firman-Mu diberitakan dan biarlah setiap hati kami dapat mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam hati pikiran kami. Dan biarlah segala keresah gelisah kami ditenangkan oleh karya Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyambut waktu perenungan firman ini, pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Into the Unknown. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita memperhatikan Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1929 sampai 1930 terjadi satu krisis ekonomi yang disebut sebagai The Great Depression. Bukan depresi dalam pengertian sekedar secara psikologis, tetapi berbicara tentang tekanan ekonomi, krisis ekonomi yang terjadi secara meluas. Dimulai dari Amerika tetapi juga berdampak ke negara-negara lainnya. The Great Depression. Pada waktu-waktu yang sedemikian, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali orang-orang mengalami jatuh miskin. Pasar saham anjlok sedemikian rupa. Dan krisis finansial tidak terhindarkan. Akibatnya krisis sosial juga terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, pada waktu terjadi The Great Depression ini, orang-orang banyak kehilangan pekerjaan. Orang-orang banyak yang menjadi tunawisma. Kehilangan rumah, kehilangan asetnya, kehilangan harta bendanya, jatuh miskin. Dan terpaksa sebagian mungkin harus membuat tempat huni, tempat bermalam seperti ini. Seperti bedeng atau gubuk. Banyak sekali orang yang kehilangan rumah. Banyak orang yang mungkin juga meninggalkan keluarganya. Menelantarkan keluarganya karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dan banyak orang menjadi tunawisma, gelandangan, mengembara, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena tidak punya tempat tinggal yang tetap. Mereka mengalami krisis dan mereka menjalani satu kehidupan yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau singkat kata mungkin bisa dikatakan kehidupan mereka seperti memasuki suatu keadaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Into the unknown. Suatu kehidupan yang bagi mereka tidak mereka inginkan atau mereka harapkan. Kehilangan rumah, kehilangan stabilitas, keadaan menjadi begitu sulit. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menatap tahun depan, apakah kita juga memiliki perasaan-perasaan kekhawatiran, kecemasan? Apakah krisis pandemi akan segera berakhir dan benar-benar berakhir? Apakah tidak akan ada lonjakan kasus baru? Kita berharap pada situasi yang tidak menentu, uncertain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada bagian 1 Petrus ayat pertama, di pasal yang pertama dikatakan demikian.
Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Satu penekanan yang saya berikan di sini, orang-orang pendatang. Mengapa? Di dalam satu terjemahan New American Standard Bible yang terbaru menerjemahkan seperti ini. Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as strangers, scattered throughout Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia, who are chosen. Atau di dalam terjemahan Indonesia, Alkitab yang terbuka menerjemahkan seperti ini. Dari Petrus, seorang Rasul Kristus Yesus kepada orang-orang yang tinggal sebagai orang asing, yang tersebar di seluruh wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bapak Ibu Saudara, kalau memperhatikan kata yang diterjemahkan di dalam LAI terjemahan baru, orang-orang pendatang. Tapi di dalam New American Standard Bible dikatakan to those who reside as strangers. Orang-orang yang tinggal sebagai orang asing. Terjemahan yang lain kalau kita memperhatikan seperti ini juga. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, LAI terjemahan lama, menggunakan satu kata yang mungkin sudah lama tidak kita dengar. Kata musafir. Kata musafir. Musafir diterjemahkan di dalam terjemahan lama. Orang-orang yang tinggal sebagai orang asing, orang-orang yang merantau, orang-orang yang datang ke suatu tempat yang bukan tempat asal mereka. Kata Yunani yang dipakai sebenarnya menggunakan kata parepidemos. Dalam pengertian orang-orang yang tinggal untuk sementara waktu. Orang-orang yang datang ke suatu tempat yang baru bagi mereka, kemudian mereka tinggal untuk sementara waktu saja, temporer di wilayah yang baru tersebut. Bisa dikatakan pendatang atau perantau. Dan kata ini juga dipadankan, dipasangkan, didampingkan dengan satu kata di pasal berikutnya. 1 Petrus 2 ayat 11 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ada satu kata pendatang, ada satu kata perantau. Ya, jadi kita akan melihat kata-kata yang mirip-mirip ini. Dikatakan di dalam New American Standard Bible, terjemahannya seperti ini. Beloved, I urge you as foreigners and strangers to abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Ketika dikatakan di sini foreigners, ya, pendatang atau strangers, perantau. Kata yang dipergunakan di dalam Alkitab yang terbuka, terjemahan Alkitab yang terbuka, orang yang tinggal sementara dan orang asing di dunia ini. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam bahasa aslinya dikatakan untuk kata yang pertama itu menggunakan kata paroikos dan kata yang kedua parepidemos. Paroikos itu seperti apa kira-kira? Dan sebenarnya kata paroikos ini dalam bentuk yang lain sudah muncul di dalam pasal pertama ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, kata menumpang di dunia ini menggunakan kata paroikia, bentuk lain dari kata benda paroikos. Nah, kata paroikia ini bermaksud apa? Untuk merujuk kepada paroikos, merujuk kepada orang-orang yang tinggal, tetapi mereka bukan warga negara asli. Mereka tidak memiliki hak kewarganegaraan. Ya, jadi mereka pendatang, perantau, datang memasuki satu wilayah yang baru dan mereka menetap di sana sebagai orang-orang yang tidak memiliki hak sebagai warga negara yang asli. Ini untuk kata paroikos. Dan menariknya sebenarnya di dalam ingatan perjanjian lama dikatakan ketika Yakub memberikan jawaban kepada Fir'aun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah sekian-sekian tahun. Bapak Ibu Saudara, ketika dicatatkan di Kejadian 47 ayat 9, Yakub memberikan jawaban kepada Fir'aun bahwa kehidupannya yang mengembara dari satu tempat ke tempat berikutnya itu sebagai orang asing. Ia menggambarkan kehidupannya di muka bumi, di dalam usianya yang sudah lanjut, menggambarkan kehidupan sebagai pengembaraan sebagai orang asing. Dia mengembara sebagai orang asing dari satu tempat ke tempat berikutnya.
kata yang dipakai untuk pengembaraan sebagai orang asing di dalam terjemahan Septuaginta, terjemahan Yunani dari Kejadian 47 ayat 9, paroiko. Bentuk lain dari kata paroikos juga. Jadi sebenarnya kita sudah mempelajari dua kata yang penting di dalam surat 1 Petrus ini. Pertama, parepidemos, dan kedua, paroikos. Kalau bisa diterjemahkan sebagai musafir. Kehidupan perjalanan musafir itu adalah orang yang menjadi pendatang, perantau. Kemudian tinggal untuk sementara waktu. Bukan tinggal untuk permanen atau selama-lamanya. Bukan juga warga negara setempat. Dia tidak memiliki hak-hak sebagai warga negara. Ini yang dimaksud dengan musafir. Ketika diberikan judul tema dari khotbah hari ini adalah Into the Unknown. Apa yang muncul di dalam benak Bapak Ibu Saudara? Ketika kita berbicara tentang satu frase, satu ungkapan into the unknown, masuk ke dalam situasi atau tempat atau kondisi yang tidak dikenali sebelumnya. Kita tidak pernah ke sana, kita tidak tahu, mungkin di sana ada sesuatu yang kita cemaskan, ada yang kita khawatirkan. Perjalanan into the unknown. Perjalanan menatap hari depan, apakah penuh harapan? Atau sebaliknya, di dalam diri ini penuh kecemasan. Karena merasa di depan sana saya tidak tahu tempat-tempatnya, saya tidak tahu dengan jelas, saya tidak bisa mengendalikan masa depan. Saya mengkhawatirkan ini dan itu. Perjalanan into the unknown, seperti perjalanan seorang musafir dari satu tempat ke tempat yang lain. Banyak hal yang tidak dapat dikendalikan, walaupun kita mencoba merencanakan, tetapi ada hal-hal baru saja, ada hal-hal yang di luar kendali yang bisa tiba-tiba muncul. Dan itulah perjalanan into the unknown. Suatu karya sastra yang berjudul The Pilgrim's Progress. Dituliskan, terbitkan tahun 1678 oleh John Bunyan. Dan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Perjalanan Seorang Musafir. Ini adalah suatu karya sastra cerita yang bercerita tentang satu tokoh di dalam kisah ini, The Pilgrim, seorang musafir. The Pilgrim, seorang musafir ini adalah orang yang sebenarnya dia tinggal di City of Destruction, kota kehancuran. Tetapi ketika dia berjumpa dengan sebuah kitab, dia membaca kitab itu terus-menerus. Ia disadarkan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia menyadari bahwa dia memiliki begitu banyak beban berat karena dosa yang dia pikul dan semakin menyengsarakan dia dari waktu ke waktu. Perjalanan seorang musafir ini dimulai dari satu titik di mana dia tinggal, kota kehancuran. Kota yang akan segera menerima murka Allah atas segala dosa dan kejahatannya. Dan dia sendiri menyadari di dalam dirinya ada begitu banyak beban dosa, pelanggaran, kejahatan. Tetapi dia berjumpa dengan sebuah kitab dan dia menyadari keberdosaannya dan dia memulai satu perjalanan sebagai seorang musafir. Perjalanan menuju City of Heaven atau Celestial City. Kota di langit, kota sorgawi. Dia ingin sampai kepada kota yang di mana Tuhan berada. Dia ingin sampai pada tujuan itu. Tetapi perjalanan itu tidaklah mudah. Dari satu titik ke titik berikutnya, dari satu tempat ke tempat berikutnya, dalam segala lika-liku yang dihadapi, tidak mudah. Kisah perjalanan seorang musafir. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjalani perjalanan into the unknown? Kita tidak menguasai masa depan. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di masa depan. Itu berada di luar kendali kita sebagai ciptaan yang terbatas sebagai seorang manusia. Dan muncul satu pertanyaan, bagaimana kita menghadapi masa depan kita? Bagaimana kita menghadapi perjalanan ke depan into the unknown? Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan
di 1 Petrus 1 ayat yang pertama tadi kita baca dan kedua. Dikatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca bagian 1 Petrus 2 ayat 9 dan 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai kedua, ini berbicara tentang suatu identitas kita. Identitas kita yang disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan oleh Roh Kudus melalui percikan darah Yesus Kristus. Kita disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Ketika kita bertanya bagaimana kita menghadapi perjalanan into the unknown, kita harus kembali pada identitas kita. Menyadari identitas kita. Apa yang menjadi identitas kita? Apakah mungkin kita lupa dengan identitas kita? Dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dikatakan identitas kita itu digambarkan Rasul Petrus sebagai pendatang dan perantau. Kita ini bagaikan musafir di dunia ini. Kita tidak hidup untuk selama-lamanya di dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa. Hidup kita ini ada ujungnya. Ada batas waktunya ketika kita harus mengakhirinya, ketika ajal menjemput. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita digambarkan seperti musafir, menempuh suatu perjalanan into the unknown. Dan di bagian 1 Petrus 2 ayat 11 ini, Petrus menjelaskan kepada kita, sebagai pendatang dan perantau, kita jangan terjebak pada keinginan-keinginan hawa nafsu duniawi. Kita perlu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang begitu banyak diperbuat orang-orang di dalam dunia ini. Orang-orang hidup secara duniawi di dalam dosa, di dalam kegelapan, tanpa mengenal Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Apakah kita mulai terseret pada semua tingkah laku hawa nafsu dunia yang mereka perbuat di dalam keberdosaan mereka? Kita dipanggil untuk menjauhkan diri, sebab identitas kita adalah identitas yang baru. Anak-anak Allah, umat pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah, yang dipanggil untuk hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu duniawi lagi. Bukan lagi untuk memuaskan keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita. Dan di dalam kisah The Pilgrim's Progress ini, kisah perjalanan seorang musafir ini, dia juga sampai pada suatu tempat di mana ditawarkan berbagai macam godaan. Sampai di satu tempat di mana ada festival, ada suatu pekan raya, ada begitu banyak barang-barang diperjualbelikan dan ditawarkan barang-barang yang juga merupakan fasilitas untuk dosa. Apakah sang musafir ini akhirnya mau menerima rayuan, tawaran, godaan dari keinginan duniawi di dalam tempat di mana festival, semua keinginan, semua tawaran godaan dosa dipertontonkan di hadapannya. Ketika kita memasuki perjalanan into the unknown, kita perlu sadar identitas kita. Dan kita perlu sadar bahwa di dalam perjalanan ini pasti banyak godaan. Pasti banyak hawa nafsu duniawi yang ditawarkan kepada kita. Dan apakah kita akan mengikutinya atau menolak godaan hawa nafsu keinginan dunia. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di 1 Petrus 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ketika kita menghadapi suatu perjalanan into the unknown, kita punya kecemasan, kita punya kekhawatiran. Bagaimana kalau terjadi begini? Bagaimana kalau terjadi begitu? Kita penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Tapi firman Tuhan dengan jelas melalui Rasul Petrus katakan di pasal 5 ayat ke-7 ini, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkan segala kekhawatiranmu. Sebab apa? Sebab Allah, Dia yang memelihara kita, Tuhan yang memelihara kita.
Kita sibuk dengan kekhawatiran, mencemaskan ini dan itu. Dan kita mungkin lupa. Kita mungkin bisa berkata, ya Tuhan memelihara saya. Saya percaya Allah Bapa Surgawi memelihara saya. Tetapi ketika kita mau jujur di dalam diri kita perlu menelisik ke dalam hati kita, ke dalam batin kita. Apakah kecemasan, kekhawatiran itu melebihi iman percaya kita kepada Tuhan? Apakah kekhawatiran itu sudah merasuk, mencengkram, membuat kita kehilangan damai, sehingga kita lebih menatap into the unknown itu dengan full of anxiety, penuh dengan kecemasan. Dan firman Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan, melepaskan, menanggalkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dialah Yesus Kristus, gembala yang baik. Dialah pemelihara jiwa kita. Dialah yang menggembalakan dan memelihara hidup kita. Kepada kedaulatan Allah kita dipanggil untuk percaya dan menyerahkan kekhawatiran kita. Dan di dalam perjalanan into the unknown, 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di dalam perjalanan sang musafir itu, dia menghadapi musuh bernama Apolion, yang akan menyerang dia, yang akan mempertanyakan iman dia, yang ingin mengingatkan dia bahwa dia sebaiknya kembali pada identitas yang lama. Tawanan dosa, tawanan kegelapan, warga negara kerajaan kegelapan. Musuh akan terus menyerang. Dia ingin menarik kita kembali pada identitas yang lama. Ingin menarik kita pada jeratnya yang menipu. Jangan jatuh di dalam tipu muslihatnya. Waspadalah, sadar, berjaga-jagalah. Di dalam perjalanan into the unknown. Di dalam perjalanan menempuh masa depan yang di depan ini. Ingat, kita perlu berjaga-jaga. Karena si jahat tidak senang kalau kita ikut Tuhan. Dia ingin menawarkan tipu muslihat. Dia ingin menawarkan jalan pintas untuk masalahmu. Mungkin engkau sedang mengalami suatu problem dan engkau ingin mendapatkan shortcut, jawaban, solusi yang instan. Tetapi itu sebenarnya adalah dosa. Apakah kita sadar dan berjaga-jaga? Jangan sampai kita kena tipu muslihat si jahat. Jangan sampai kita ambil shortcut yang jelas-jelas adalah godaan dosa. Mari lawan dengan iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Supaya kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 1 Petrus dibuka di dalam pasal pertamanya dengan mengarahkan pandangan kita, penerima surat ini, pembaca surat ini kepada apa? Kepada Allah Bapa, sumber rahmat, sumber kasih karunia, yang mengaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Suatu karunia hidup yang kekal, suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketika kita menghadapi suatu kekhawatiran, kecemasan, perjalanan into the unknown, kita sungguh memerlukan suatu visi, suatu hidup yang penuh pengharapan. Surat 1 Petrus ini menyampaikan kepada kita suatu visi pengharapan. Hidup yang kekal yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Suatu warisan, suatu inheritance. Suatu bagian yang tidak cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat dibeli di dalam dunia ini, yang tidak dapat digantikan oleh apapun yang terindah, yang termulia, yang paling berharga di dunia ini. Dan itu terus tersimpan di sorga bagi setiap orang percaya. Dikatakan ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus menderita
oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Suatu visi yang membawa kita kepada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia ini. Suatu hari di mana kemuliaan Sang Tuhan dan Juru Selamat yang selama ini kita percayai, yang selama ini kita imani, yang selama ini kita menaruh harap kepadanya. Ketika Yesus kembali datang sebagai Raja di dalam segala kemuliaannya. Hari kedatangan Tuhan, kedatangan kembali ke dunia ini, menyatakan segala kemuliaannya. Dan kita akan masuk kepada kemuliaan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bergumul dengan pertanyaan bagaimana menempuh perjalanan into the unknown. Tadi kita sudah melihat bagaimana kita menelusuri firman Tuhan di sepanjang surat 1 Petrus ini. Saya mengajak kita untuk mengingatnya dengan cara seperti ini. Pertama, ingat akan identitas. Ingat akan identitas kita. Identitas kita yang lama adalah orang-orang berdosa, warga negara kerajaan kegelapan, ditawan di dalam dosa, dan harusnya menerima penghukuman kebinasaan yang kekal. Tetapi kita diberikan identitas yang baru oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, menjadi umat pilihan Allah, menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus, menjadi orang yang disebut sebagai kerajaan imam, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dahulu tidak dikasihani, sekarang menerima belas kasihan Allah. Ingat identitas kita. Kita bagaikan musafir di dunia ini. Kita bagaikan pendatang dan perantau. Kita harus ingat pada visi hidup yang kekal di dalam sorga mulia bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kedua, ingat tujuan akhir kita. Itu tujuan akhir kita. Seperti sang musafir di dalam kisah The Pilgrim's Progress. Dia berangkat dari satu titik, city of destruction, kota kehancuran, kota kebinasaan. Dan tujuan akhirnya, final destination-nya adalah celestial city, kota surgawi, kota di langit. Ingat tujuan akhir kita. Di dalam lika-liku kehidupan, di dalam naik turun, di dalam pasang surut, di dalam berbagai problematika kehidupan, di dalam berbagai pertolongan penyertaan Tuhan, di dalam semua naik turun kehidupan kita. Sampai pada akhirnya tujuan akhir kita adalah bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Di dalam hari yang maha mulia. Ketika Tuhan datang kembali. Kita masuk di dalam sorga. Dalam kehidupan yang kekal bersama Allah. Ingat identitas kita dan ingat tujuan akhir kita. Di antara dua titik ini. Bagaimana kita menghadapi perjalanan into the unknown. Menjauhi keinginan daging. Hindari, jauhi segala tawaran hawa nafsu duniawi. Menyerahkan kekhawatiran. Ada kecemasan, ada kekhawatiran. Jujur datang di hadapan Tuhan, serahkan. Karena Allah lah yang berdaulat atas hidup kita. Bukankah Yesus berkata, siapa yang bisa menambah sehasta panjang jalan hidupnya dengan kekhawatiran? Tidak ada, bukan? Mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Bapa Surgawi. Percaya kepada kedaulatan Allah yang memelihara, yang menjaga, menopang hidup kita. Ketiga, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, karena si jahat akan terus memberikan godaan, tawaran. Dia tidak senang kita ikut Tuhan. Dia ingin kita tinggalkan Tuhan Yesus. Tapi ingat identitas kita. Ingat tujuan akhir kita. Ingat Tuhan beserta dengan kita. Sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Tuhan menyertai kita di dalam perjalanan into the unknown. Sebenarnya into the unknown ini adalah sebuah judul lagu yang menjadi lagu utama dari satu film besutan Disney yang sudah dirilis 2019 yang lalu, Frozen 2. Satu judul lagu Into the Unknown. Lagu ini dinyanyikan oleh Elsa ketika dia mendengar suara misterius yang memanggil dia keluar dari stabilitasnya,
dari kondisinya yang sudah baik kepada sesuatu yang dia tidak tahu dengan jelas, sesuatu yang unknown, sesuatu yang terus memanggil dia, bagaikan suara yang memanggil kita untuk masuk kepada suatu masa depan yang kita tidak tahu, kita tidak bisa kendalikan. Tetapi suara itu terus memanggil Elsa. Dan di dalam lagu ini menggambarkan bagaimana dia merangkul, mengalami perubahan dan menapaki jalan di depannya, into the unknown. Dan di dalam singkat cerita di dalam film ini, dia mengalami berbagai hal, perubahan-perubahan yang terjadi, dan akhirnya dia mencari tahu kebenaran di balik asal mula dari kerajaan di mana dia memerintah itu. Dan dia mengungkapkan kebenaran yang ada terjadi di balik masa lalu kerajaan Arendelle. Ketika dia menempuh perjalanan ini, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Tetapi akhirnya dia mengambil langkah untuk masuk kepada into the unknown itu. Dan di dalam akhir ceritanya dia menjumpai bahwa yang dia cari sebenarnya adalah kembali pada dirinya sendiri. Tetapi di dalam akhir kisah itu, dia punya seorang saudari, saudari perempuannya. Dan di dalam bantuan dari saudarinya, akhirnya dia menyadari dia dan saudarinya adalah putri dari mamanya yang menjadi jawaban dari misteri yang dia cari selama ini. Bapak Ibu Saudara, ketika film ini bercerita tentang into the unknown, dan solusi yang didapatkan adalah ketika Elsa mendapatkan jawaban, yaitu pada dirinya sendiri dan pada saudarinya. Kekristenan, Injil bercerita tentang solusi itu bukan ada pada engkau dan saya. Solusi itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tidak sanggup menyelesaikan problem terbesar kita, yaitu dosa. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri. Solusi itu tersedia di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Solusi itu tersedia dalam anugerah Allah yang menyelamatkan engkau dan saya. Dan ketika kita menjalani berbagai hal di dalam kehidupan di dunia ini, kita bagaikan musafir, perantau, pendatang, dan kita sedang menempuh perjalanan yang rasa-rasanya seperti into the unknown. Solusinya adalah kembali kepada Yesus Kristus. Saya ingin menutup perenungan firman Tuhan pada kali ini dengan sebuah perkataan dari Johannes Calvin. John Calvin memberikan satu perkataan yang saya kira menjadi sesuatu yang dapat menjadi doa kita. Grant Almighty God that we may remember ourselves to be pilgrims in the world. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, ingatkan kami, tolong kami untuk mengingat, menyadari bahwa kami adalah perantau, musafir di dalam dunia ini. And that no splendor of wealth or power or worldly wisdom may blind our eyes. Dan supaya tidak ada satupun kemuliaan harta dunia ini, atau kekuasaan, atau hikmat duniawi yang membutakan mata kami. But may we always direct our eyes and all our senses toward the kingdom of thy Son. Supaya kami selalu mengarahkan mata kami dan segenap indera kami, segenap diri kami kepada kerajaan anak-Mu. May we always fix them there, and may nothing hinder us from hastening on in the course of our calling, until at the length we pass over the course and reach the goal which Thou hast set before us. Supaya kami terus mengarahkan, memfikskan, mengikatkan pandangan kami kepada tujuan akhir itu. Supaya tidak ada satupun yang menghalangi, yang mengalihkan, yang mendistraksi untuk kami bergegas menjalani panggilan kami. Sampai pada sejangka waktu akhirnya kami melewati semua perjalanan itu. Dan akhirnya mencapai tujuan yang Kau tetapkan di hadapan kami. Kiranya doa dari Johannes Calvin ini menolong kita untuk kita menyadari kita adalah bagaikan musafir, perantau pendatang di dunia ini. Kita harus menyadari identitas kita.
menyadari tujuan akhir yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan di dalam lika-liku perjalanan into the unknown yang kita rasa khawatir, cemas, takut, mari kita menjauhi keinginan daging. Mari kita menghindari godaan dosa. Mari kita masuk di dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kehidupan kami di muka bumi ini bagaikan perantau, musafir yang mengembara dari satu titik ke titik berikutnya. Dan di dalam perjalanan yang kami tidak tahu ke depannya, dalam perjalanan yang bagaikan into the unknown, Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami untuk berjalan di dalam lika-liku perjalanan sebagai musafir di muka bumi ini. Kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami menyadari anugerah yang mengubahkan identitas kami yang lama, identitas orang-orang yang berdosa menjadi umat pilihan Allah, menjadi anak-anak yang dikasihi Bapa, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, yang sedang menempuh perjalanan sebagai perantau pendatang musafir di muka bumi ini, sampai kepada tujuan akhir kami bersama-sama kembali dengan Engkau di dalam sorga yang mulia. Dalam lika-liku kehidupan ini, kami mau menaati panggilan firman-Mu untuk menjauhi keinginan daging, dan supaya kami untuk terus mengandalkan Engkau menyertai langkah hidup kami, supaya kami terus berjaga-jaga, supaya kami sadar, supaya kami sungguh-sungguh berpegang penuh kepada pengharapan hidup yang kekal bersama dengan Engkau, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan, rahmat, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai engkau dan saya dalam perjalanan kita sebagai musafir di muka bumi ini. Sampai pada hari akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dalam segala kemuliaannya. Amin.